ketemu lagi dengan saya Yuda Aldi dan saat ini saya pengen sharing tentang SMS program, semua mulai dari saya yang pernah saya bangun ya melalui platform Instagram. SMS program tuh singkatan dari semua mulai dari saya, dan SMS program itu lahir di tahun 2021 seingat saya, itu waktu itu ketika COVID. Jadi program ini saya dirikan itu sebetulnya awalnya tuh adalah dari pergumulan saya pribadi gitu ya di dalam kehidupan ini, bahwa seringkali tuh kita melihat setiap masalah tuh dari sisi di luar diri kita gitu ya. Kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan ke sana. Jadi saya merefleksikan diri bahwa ternyata semua masalah yang terjadi itu kadang tidak selalu buruk buat kita gitu. Tapi seringkali kita juga didewasakan oleh masalah-masalah yang sebetulnya justru bisa mendewasakan kita. Beberapa orang sempat mungkin salah paham atau salah mengerti dengan judul yang diberikan. Semua mulai dari saya. Jadi sempat ada tuh mungkin tanggapan-tanggapan miring lah tentang si semua mulai dari saya ini. Karena kalau salah diartikan, kesannya ini mengarah kepada narsisme ya. Kayak nih gue gitu. Padahal sebetulnya semua mulai dari saya ini adalah saya mengajak gitu bahwa kita semua itu harus perbanyak merefleksi diri gitu. Merefleksi diri, introspeksi diri, dan melihat apa aja sih yang perlu kita kembangkan, kita tumbuhkan, atau mungkin perlu kita perbaiki di dalam diri kita ini gitu. Jadi saya mengajak diri saya gitu ya, dan orang-orang di sekitar saya untuk tidak menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi atau kondisi untuk bisa bertumbuh. Tapi sebaliknya, kita belajar untuk melihat apa sih di dalam setiap masalah yang kita hadapi yang bisa kita lakukan untuk membuat situasi dan kondisi ini bukan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang down gitu ya, menjadi pribadi-pribadi yang menyerah, tapi justru pribadi-pribadi yang dikuatkan gitu, walaupun kita menghadapi situasi kondisi yang tidak sempurna atau tidak ideal. Karena saya percaya ya bahwa setiap orang itu pasti punya masalahnya pribadi, punya pergumulan, punya tantangannya tersendiri. Dan saya percaya seperti kita semua punya tujuan ilahi, tujuan Tuhan di mana kita dilahirkan nih gitu. Pasti ada hal-hal yang spesifik yang Tuhan mau kerjakan melalui kita dan hanya untuk kita gitu. Jadi saya mengajak melalui SMS program ini tuh semua orang melihat bahwa sebetulnya dia tuh adalah bintang kehidupannya. Setiap orang itu adalah bintang di kehidupan mereka. Dan bahwa pengalaman hidup setiap orang itu bisa menjadi cerita kok gitu. Bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh selama setiap orang menanggapi panggilan di dalam kehidupannya yang memang dipersiapkan untuk dia. Tuhan harus persiapkan untuk dia. Kenapa saya senang untuk ngobrol dengan siapapun di SMS program? Karena saya percaya bahwa pengalaman hidup orang siapapun dia, apapun dia gitu ya, pekerjaannya gitu, latar belakang budayanya, agamanya, itu pasti ada punya cerita yang bisa dibagikan dan bisa menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar. Bahwa proses hidup itu unik buat saya gitu ya, unik buat saya. Sehingga itu yang memanggil saya untuk bisa mengabadikan cerita-cerita dari banyak orang ini di dalam satu program gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu,
SMS program yang saya kemarin bangun di IG itu adalah kumpulan dari banyak sekali talk show yang ya sangat sederhana gitu, dari banyak orang-orang yang membagikan pengalaman hidup dia dan proses hidup dia. Tuh, sehingga kita bisa memetik pesan-pesan penting nih di balik setiap up and down-nya yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Saya tuh senang banget belajar dari orang gitu. Saya senang banget, dan itu yang membuat saya kayak gimana ya, sangat menikmati ketika saya berbicara atau mengambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman hidup setiap orang. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya masa untuk bertumbuh di dalam kehidupannya, dan pertumbuhan itu pasti dilahirkan dari kondisi yang gak enak. Benar nggak? Keadaan-keadaan kehidupan yang gak enak. Karena kita justru dibangun itu dari kondisi-kondisi yang gak enak. Oleh sebab itu, saya pengen sih mengajak teman-teman nih gitu ya, untuk tetap semangat apapun yang dihadapi saat ini. Ya saya melihat, saya membaca juga gitu. Sekarang bahkan anak-anak masih muda pun gitu ya, Gen Z itu katanya sudah banyak yang mengalami gangguan mental health gitu ya, karena kondisi dunia yang makin gak karuan ini. Ya saya mengajak untuk yuk kita sama-sama makin mawas diri, makin dekat sama Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, bertumbuh secara spiritual, bertumbuh secara mentally gitu ya, karakter, sehingga kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh menjadi versi terbaik setiap hari. Nah, itu adalah slogan yang selalu saya sampaikan di SMS program dulu ya. Ya, tujuan saya dengan program ini, saya senang menyimpan istilahnya apa ya, momen-momen. Akun IG itu menjadi seperti album gitu teman-teman, yang saya gunakan untuk menyimpan semua pesan-pesan atau kumpulan dari pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang saya ajak ngobrol bersama waktu itu. Mungkin saat ini saya akan mulai berbagi di sini gitu, di platform YouTube ini, karena saya tidak tahu lagi di mana saya harus mulai membangun semuanya dari nol lagi. Dan saya merasa mungkin di sini saya bisa mulai menyimpan diary saya, jurnal saya di tempat yang lebih aman. Saya harap ya gitu. Walaupun jujur kalau bicara tentang pengalaman kemarin, saya masih ada trauma sih teman-teman gitu. Saya masih ada trauma untuk feel safe ya gitu. Ini aman gak ya gitu. Nanti jangan-jangan hilang lagi, nanti jangan-jangan kehack lagi. Ada perasaan seperti itu. Tapi ya kembali lagi, proses belajar terus berjalan, dan jujur sekarang saya sedang belajar untuk merespon kondisi ini dengan lebih positif gitu. Karena ya saya nggak akan ke YouTube sih kalau tidak terjadi kehilangan IG kemarin gitu. Saya pasti akan tetap di sana, dan mungkin tidak akan lebih kreatif atau berpikir lebih gitu. Tapi karena saya kehilangan, jadi sekarang saya berdoa, dan ya saya mulai melihat cara lain, peluang lain yang sebelumnya saya tidak pernah pikirkan. Jadi ya sharing kali ini mungkin bisa dikonklusikan bahwa ya kadang-kadang masalah-masalah yang terjadi dan kita hadapi tidak selalu buruk gitu. Kita perlu belajar how to respond it. Saya sempat mengalami insomnia ya, nggak susah sulit tidur. Ya, saya merasa kemarin saya sempat mengalami stres dan depresi juga gitu karena masalah itu. Tapi saya terus belajar meyakini bahwa satu, Tuhan tuh punya rencana pasti di balik masalah yang terjadi. Terus kedua,
ketika saya hendak bertumbuh, harus bertumbuh, itu kita seperti di stretch out nih. Saya tadi olahraga ya, dan banyak stretch out atau gerakan-gerakan yang sulit dan cukup menyakitkan otot saya. Tapi sebetulnya di saat yang bersamaan kapasitas otot saya juga sedang diperluas. Nah, itu juga terjadi ketika kita akan diperluas di dalam beberapa bidang. Dan Tuhan seringkali juga memakai masalah, Tuhan mengizinkan masalah untuk membuat kita lebih makin bertumbuh. Jadi ya, saya percaya bahwa teman-teman juga bisa ambil kesimpulan seperti itu ketika menghadapi satu masalah ya.